Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Persona Channel Test. Di video kali ini kita akan membahas TKD BUMN dari jumlah dan jenis soal, waktu pengerjaan, dan kita akan latihan soal tes TKD yang mirip dengan soal yang keluar kemarin pada tes teman saya yang ikutan seleksi ini. Nah, dan juga saya akan memberikan tips-tips sebelum pengerjaan soal-soal untuk TKD BUMN ini. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar rekan-rekan bisa terbantu dengan adanya channel ini. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, yang pertama, nah di sini jumlah soalnya 100 soal. Waktu pengerjaannya sendiri itu 50 menit. Jadi rekan-rekan, untuk pengerjaan satu soal diharapkan rekan-rekan bisa mengerjakan dalam waktu 35 detikan. Jadi per soal rekan-rekan harus bisa mengerjakan maksimal 30 detik atau 35 detik. Kalau misalkan dirasa tidak bisa mengerjakan, rekan-rekan skip ke soal berikutnya. Nanti juga kalau misalkan masih ada sisa waktu, rekan-rekan balik lagi untuk pengerjaan soal yang belum dikerjakan. Itu sih yang kemarin saya lihat tesnya. Kemudian jenis soalnya itu sendiri figural, deret angka, analogi, hitungan dasar, dan lain-lain. Nanti saya akan berikan contoh soalnya. Untuk jenis soalnya sendiri itu yang saya lihat kemarin hampir mirip dengan soal yang sering saya buat untuk bimbel ya. Jadi untuk bimbel masuk kerja itu sangat-sangat mirip sekali. Dan di tes kali ini soalnya saya bikin hampir semirip mungkin dengan yang di tes kemarin. Tapi bukan copy ya. Jadi ini soalnya hampir sangat mirip, hampir 98% mirip dengan soal yang kemarin. Jadi rekan-rekan, kalau misalkan bisa mengerjakan soal-soal ini, saya jamin rekan-rekan pasti bisa mengerjakan tes TKD dan pasti lulus. Dan juga pas nanti di tes itu tidak langsung keluar muncul scoringnya. Jadi saya tidak tahu bahwa seseorang itu skornya berapa. Ya mudah-mudahan bebas dari KKN ya. Oke, kita langsung ke latihan soal. Persiapkan alat tulisnya. Jadi rekan-rekan bisa pakai alat tulis. Nanti juga akan direkam kalau nggak salah direkam pas saat tes. Jadi persiapkan saja. Kemudian tipsnya, jangan mengerjakan ketika rekan-rekan bekerja. Harus sedang relax. Soalnya mudah, tapi karena mungkin ketika rekan-rekan kerja kemudian ikutan tes ini, itu akan sedikit mengganggu. Jadi mendingan cuti saja. Oke, langsung saja kita ke soal yang pertama. Silahkan di pause dan dikerjakan. Oke, silahkan dijawab. Nah, untuk jawaban ini kita sharing saja ya, belum tentu saya juga benar. Jadi sharing aja. Kalau misalkan saya salah, mungkin rekan-rekan perbaiki di kolom komentar. Nah, di sini soalnya sangat sederhana, cuman menambah dan mengurangi. Nah, tapi di sini kita lihat ada tanda kurung, jadi ini yang harus didahulukan. Tanda kurung dulu 126 dikali yang dikurung. Ini juga sama dikurung. Dan juga jawabannya tuh hampir-hampir mirip ya, hampir-hampir mirip. Nah, untuk soal yang ini itu jawabannya yakni yang 339, ini di 3681. Jawabannya yang ini ya. Lanjut ke soal yang nomor 2. Jika pernyataan semua dokter adalah perempuan salah, maka kesimpulannya tidak ada kesimpulan yang benar. Sementara perempuan adalah bukan dokter. Tidak ada dokter yang bukan perempuan, sementara dokter adalah bukan perempuan. Ini penarikan kesimpulan ya. Jadi ini kan semua dokter
adalah perempuan. Nah, maka ininya salah ya. Semua dokter adalah perempuan. Salah, maka kesimpulannya tidak ada. Sementara dokter adalah bukan perempuan. Ini yang B ya. Jadi tidak P, ingkarannya ininya Q. Ingkarannya ya yang salah. Seperti itu. Mungkin rekan-rekan ada yang jago, silahkan komen di kolom komentar. Soal yang ketiga, Ani sedang menghadapi UTS untuk 5 pelajaran. Untuk lulus, Ani harus memiliki rata-rata nilai ujian 80. Berapa nilai minimal ujian kelima yang harus Ani dapatkan apabila nilai ujian pelajaran lain 81, 78, 85, dan 91? Ini kita jumlahkan. Kalau cara saya sih, kalau rekan-rekan punya cara lain silahkan. Nah, ini ditambahkan semua. Ini ditambah. Kemudian ditambah, kalau saya satu-satu ya, dari mulai yang terkecil. Misalkan ini 65. Di sini satu-satu ya, 75 dimasukkan. Misalkan ini 75 dibagi dengan 5. Hasilnya dapat rata-rata yang kelima. Itu harus 80 ya. Ini harus 80. Nah, kalau saya sendiri sih suka disubstitusikan. Dan ini jawabannya yang 65. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini ada jenis soal figural juga. Nah, ini mana gambar selanjutnya dari yang ditanyakan. Nah, di sini kita dapat yang kotak ini pasti jawabannya yang kotak, yakni yang kotak sudah ada ya. Berarti yang ini. Jawabannya yang ini. Lanjut. Nah, gambar selanjutnya yang mana? Ini kan tidak ada nambah 1, tanda panahnya nambah 2, berarti nambah 3, yakni yang ini. Lanjut. Soal nomor 6, silahkan di-pause dan dikerjakan. Nah, di sini semua pemburu pandai menembak dan tangkas. Padani tidak tangkas, tetapi pandai menembak. Nah, kesimpulannya, Padani adalah seorang pemburu yang pandai menembak. Padani seorang pemburu yang tidak tangkas. Padani bukan seorang pemburu yang tangkas. Padani bukan seorang pemburu meskipun pandai menembak. Jadi syaratnya pemburu itu pandai menembak dan harus tangkas. Padani tidak tangkas tetapi pandai menembak. Jadi kesimpulannya, Padani seorang pemburu. Kan belum tentu syaratnya harus 2 ya. Berarti ini salah. Padani seorang pemburu juga salah. Padani bukan seorang pemburu yang tangkas. Bukan juga ya. Padani bukan seorang pemburu meskipun pandai menembak. Jawabannya yang D ya. Kalau misalkan punya jawaban lain, silahkan komen di kolom komentar. Nomor 7, semua pegawai memiliki nomor induk pegawai via seorang pegawai. Jadi kesimpulannya, Pia memiliki nomor induk pegawai. Ini PQ ya. Pegawai P, nomor induk Q. Ini via seorang pegawai. Pia seorang pegawai Q. Berarti kesimpulannya Pia memiliki nomor induk pegawai. Jawabannya yang A ya. Selanjutnya -1, -5, ini deret ya. Ini deret. Ada soal deretnya dan soal deretnya juga sederhana. Nah, di sini -1
kedua, saya biasanya kalau misalkan acak ini suka di lewat 1. Nih, 1 ke 2 itu plus 3. Plus 3 hasilnya 2. Ini plus 3 hasilnya 5. 5 ke 2 itu plus 3. 2 ke selanjutnya plus 3. Yakni 1. Jadi jawabannya yang B. Lanjut. Persamaan dari surup itu, kalau saya sih ini lebih ke, ini udah pasti salah. Cerdas dan pintar ini sama ya. Kalau biasanya sama itu bukan jawabannya. Kalau surup itu layak. Tapi rekan-rekan coba cek di KBBI. Nomor 10. Ini lanjutan dari gambar, lihat tanda panah ininya ya. Kan ini statis ya, yang ini garisnya statis, yang ini statis, yang ini statis. Ini yang bergeraknya ke bawah. Ini pasti ke sini, ke bawah, berarti jawabannya ke sini. Lihat yang, nah kalau misalkan ini jawabannya yang ini ya, soalnya yang putihnya sama. Lanjut. Dono lebih pintar daripada Hana. Hana tidak lebih pintar dari Dono. Kalau ini perbandingan ya. Dono lebih pintar dari Hana. Dono lebih pintar dari Hana. Ini yang pertama. Hana tidak lebih pintar dari Joko, berarti Joko lebih pintar daripada Hana. Badrul bukan yang paling pintar, tapi bukan juga yang paling bodoh, berarti Badrul di tengah-tengah ya. Badrul di tengah. Joko adalah orang yang paling pintar, berarti Joko lebih pintar dari yang lain. Nah, kalau misalnya diurutkan, Joko, kemudian di sini Joko paling pintar kan. Di sini ada Dono. Karena lebih pintar dari Hana ya. Kemudian baru Pohan yang paling pintar juga, berarti selanjutnya Badru. Dan yang terakhir Hana. Berarti paling bodoh di antara orang tersebut yakni Hana. Jawabannya yang A. Lanjut. Soal 12 atau rim dari nomaden. Nomaden kan perpindahan, berarti menetap. Gampang ya kalau nomaden. Nomor 13. Nah ini silahkan dibagi ya. Kalau saya sih lihatnya yang ini di koma-komanya. Ini 4 berarti yang ini. Tapi coba hitung oleh rekan-rekan ya. Kalau saya biasanya menebak-nebak dari komanya yang 4 ini. Mungkin rekan-rekan punya jawaban lain ya. Soal selanjutnya. Lele itu jenis ikan. Cendrawasih itu adalah jenis burung. Ini kita bisa itu ikan itu jenisnya salah. Apel itu jenisnya salah. Papa itu jenisnya biji, salah, berarti yang ke-14 yang A. Nomor 15 ini dikali 3. Saya langsung ke sini karena kan ini sama ya. 9 ke 10 di min 10, ini pasti min 10. Kalau yang ini 6
6 kali 3 6 kali 3 18 18 kali 3 8 kali 54. Hasilnya yang A. Soal selanjutnya nomor 16. Antonim dari gegai. Gegai itu apa ya? Gegai, kalau nggak salah gegai itu lepas deh. Pernah baca ini gegai lepas. Jawabannya kalau menurut saya si A. Coba rekan-rekan cek di KBBI ya. Soal nomor 17. Semua penjual pandai bicara dan ramah. Ibu Nita tidak ramah tetapi pandai bicara. Tarik kesimpulan, Ibu Nita seorang penjual yang tidak ramah. Syaratnya itu semua penjual itu harus pandai bicara dan ramah. Ibu Nita seorang penjual yang pandai bicara, belum tentu. Ibu Nita bukan seorang penjual meskipun pandai bicara. Yang ini ya, bukan seorang penjual karena syaratnya itu harus pandai bicara dan ramah. Tapi kalau misalnya rekan-rekan punya jawaban lain, silahkan komen di kolom komentar. Nomor 18. 8,67 dibagi 3 sama dengan, kalau ini saya suka ngebagiin ininya ya, 8 dan 3. Itu kira-kira 2 ya. 2. Jawabannya yang C atau yang ketiga ini. Rekan-rekan bisa hitung sendiri ya. Kalau saya biasanya suka hitung yang depannya aja karena yang belakangnya sama. Soal selanjutnya 19. Keran air A mengucurkan 2 liter per menit, keran B 8 liter per menit. Berapa lama kapasitas 150 liter diisi penuh oleh keran secara bersama-sama? Kalau yang di sini kalau bersama-sama 2 ditambah 8 ya, karena kan bersama-sama. Kemudian kapasitasnya 150 8 tambah 2 dibagi 2 tambah 8 itu 11 10 ya, 10. Mohon maaf. Coret-coret hasilnya 15 per menit. Jadi jawabannya yang keempat ini. Soal selanjutnya, murid guru. Murid itu penerima jasa dari guru. Konselor penerima jasa dari klien, salah ya. Arsitek penerima jasa dari kontraktor. Kita keep. Penjual menerima jasa dari pembeli. Kurang ya. Yang pasti itu pasien menerima jasa dari dokter, yang ini. Yang keempat ini ya. Soal selanjutnya yang ke-21. Umur Bu Tati dan Pak Dimas jika dijumlah adalah 132 tahun. Perbandingan umur Bu Tuti dan Pak Dimas adalah 5:6. Berapakah umur Bu Tati? Perbandingan yakni ini kan Bu Tatinya 5 dan Pak Dimasnya tuh 6. Berarti kan ditanya Bu Tati, berarti 5 dibagi jumlah yang ini 5 dibagi 5 ditambah 5 ditambah 6 yaitu 11 dikali 132 132 dibagi 11 ini dicoret-coret 12 ya, 12 dikali 12 dikali 5 5 kali 2 10 60. Jawabannya 60. Jadi umur Bu Tati itu 60, yakni yang kedua. Selanjutnya yang terakhir, ini yang lumayan cukup sulit juga ya. Ini dulu dikalikan, hasilnya itu ini dikali 184 salah ya, 23 dibagi 36
dikali 48 dibagi 6 8 ya. 8 kali 6 48 8. Ini dikalikan berarti 184 dibagi 36. Kita coba bagi 4. Ini bagi 4. Ini bagi 4. Ini juga bagi 4. Sama dengan ini 46. 46 ya. 46. Ini 9. Kita udah dapat ya yang soal yang ini, dikali 22 per 7. 22 per 7 tuh hasilnya ini dikali saya pakai kalkulator, hasilnya 16,06. Ini yang B. Oke, kita cukupkan dulu 22 soal. Nah, karena sistem tesnya online, rekan-rekan saya sarankan siapkan kalkulator di HP. Kalau misalkan googling itu soalnya akan tidak akan ketemu, karena itu soalnya langsung dibuat sama yang bagian FHCM-nya. Jadi saran saya siapkan kalkulator, makan terlebih dahulu, harus relax agar rekan-rekan bisa menjawab dengan mudah atau bisa menjawab dengan benar. Karena soal-soalnya mudah, tapi kita harus konsentrasi tinggi. Bagi rekan-rekan yang bekerja, saya sarankan lebih baik cuti dulu aja. Lebih baik cuti dulu, seperti rekan saya yang ikutan FHCM BUMN ini. Dan katanya soalnya mudah, tapi ya karena kurang konsentrasi, jadi ya tidak tahu enggak. Tapi teman saya yang satu lagi yang saya lihat pas dia tes, soalnya cukup mudah, asalkan rekan-rekan rajin latihan aja. Oke, kalau misalkan mau lanjut ke part 2 nya silahkan komen di kolom komentar. Nanti saya akan bikinkan part keduanya. Untuk yang core value, saya belum lihat, tapi ada teman saya yang tes hari ini. Saya akan lihat gimana sih soalnya, nanti saya akan buatkan soal-soal yang mirip dengan soal tersebut. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.